Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Ternyata masalah hidup tak kunjung selesai karena ini nih ya. Ininya udah dibahas tadi banyak. Kita akan bahas lagi lebih lanjut ya. Biar lebih banyak ilmunya lagi kita. Nah ini nih. Ini dia nih ngewakilin kita semua nih ya. Ini kita akan lihat ketika suami serba salah. Nyok kita lihat nyok. Sabar banget jadi laki ya. Jadi harus salah gitu. Harus salah. Harus salah terus kalau udah salah yang kita harus minta maaf. Bener pun minta maaf. Tepuk tangan dulu yuk. Baik luar biasa itulah nikmatnya berkeluarga ya. Jadikan sisi positifnya Masya Allah ya. Nah baik guru ini yang jadi permasalahan kita yang kita pengen jadi tanyain tuh. Kalau ada orang salah nih ya tiba-tiba tuh ada yang kebiasaan tuh. Tiba-tiba langsung nyari oh bukan saya si Anu. Oh ini si Anu, padahal si Anu juga gak salah dikambing hitamkan gitu ya. Ini ada orang yang habitnya kayak gini nih, kebiasaannya kayak gini. Padahal masalah itu kan untuk mengangkat derajatnya. Tapi akhirnya jadi membuat dia terpuruk. Pohon ilmunya guru. Tapi guru Ustadz Maulana, Habib Muhammad, serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran Surah At-Taghabun ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. Tiadalah sesuatu yang menimpa musibah itu kecuali memang sudah diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini isyarat kita mau nyalahin siapa? Mau nyalahin Allah berarti tidak beriman. Maka tiada yang bisa disalahin ketika ada sesuatu yang menimpa. Yang disalahin adalah diri kita sendiri. Artinya bermuhasabah diri. Bisa jadi ini karena dosa-dosaku. Bisa jadi ini karena kesalahanku sendiri. Bermuhasabah. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu muhasabalah sebelum engkau dihisab di hari kiamat. Maka kita senantiasa menunjuk kepada diri kita sendiri bukan menunjuk kepada orang lain. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman menjaga keimanannya kepada Allah ketika tertimpa musibah, maka yahdi qalbah, Allah akan menuntun hatinya. Hati inilah yang sedih, hati inilah yang gelisah, hati inilah yang kadangkala merasa sesuatu yang tidak enak. Berarti kalau sudah dituntun hatinya sama Allah, semuanya akan menjadi nikmat. Subhanallah. Lagi pula menyalahkan, saling tunjuk menunjuk itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Sahabat karib di dunia, mereka nanti di akhirat itu akan saling menyalahkan, saling tunjuk menunjuk, bahkan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali mereka orang bertakwa. Mereka akan saling menunjuk nanti. Kenapa kau tidak sholat? Gara-gara si Anu, ya Allah dulu ngajakin saya futsal pas waktu sholat. Kenapa engkau bergibah? Bukan saya, Allah, dia sih ngajakin. Pas datang, ibu ngapain waktu di dunia enggak gibah? Saya enggak gibah, saya cuma oh ya, oh masa, oh ya, oh masa. Gitu doang saya, ya Allah. Saling menyalahkan nanti di akhirat. Sehingga saling menyalahkan, saling nunjuk-nunjuk kesalahan, itu adalah sifatnya orang yang kurang bertakwa. Jangan sampai kita mengira ini kesalahan orang lain, padahal ini kesalahan diri sendiri. Maka yang paling penting solusinya adalah bermuhasabah diri, bercermin, melihat bahwa kita juga punya kesalahan. Wallahu ta'ala alam. Jadi akhirnya setiap masalah, setiap ujian ngangkat derajat kita ya guru. Betul ya. sekali. Iya. Jangan sampai bermusuhan disebabkan karena saling menunjuk, saling menyalahkan. Ya Allah, terima kasih guru. Sama-sama. Tepuk tangan dulu yuk. Iya, dan sekarang kita masuk ke dalam segmen Ustaz bertanya, kami menjawab. Yuk, mana nih. Aku mau nanya Mana sebelah nih? kiri, tadi sebelah kanan. Dari ibu mana ini? Dari Bandung juga? Iya, sama. Sama dari Bandung. Iya. Ibu aja ya. Oh, yang Bapak paling saya sih mau tanya Bapak, tapi Ibu aja deh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun, Apa?
Nepangkeun. Nepangkeun itu apa? Kenalin. Oh, kenalin. Ya. Deketin ibu, maafin. Itu maknya. Nama saya Ibu Iin dari Majelis Taklim Al-Hikmah Majalaya, Bandung. Tepuk tangan dulu. Iya. Bu, saya mau nanya. Perwakilan dari ibu-ibu yang ada di rumah nih. Diwakilkan oleh ibu. Jadi kalau saya nanya kepada ibu, sebenarnya mewakili ibu-ibu yang ada di rumah. Ibu, kalau ibu lagi salat tiba-tiba anak nangis. Gimana? Usuh nggak sholatnya? Sholatnya jadi enggak husu Ustadz. Kenapa? Karena mendengar anak nangis. Jadi Oh. bawaannya cemas. Oh, betul-betul. Apakah sholatnya diterima enggak sama Allah? Oh gitu. Oh, malah ditanya lagi nih berarti nih kalau Aku gini. ditanya lagi. Ya baiklah, Iya, kalau udah. gitu aku jawab. Ya udah, boleh salam dulu sama pemirsa di rumah. Wassalamualaikum Terserah, Re. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu silakan guru. Izin Habib, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tadi saya tanya kepada ibu gimana salatnya kalau sementara ada anak nangis. Katanya tidak khusyuk. Jadi gimana salatnya? Apakah diterima? Untungnya khusyuk tidak masuk rukun salat. Seandainya khusyuk masuk rukun salat, Selesai dah. tidak ada yang sah salatnya kita ini. Ternyata ya aman lah Bu ya. Makanya salah satu ini bisa jadi masalah tak kunjung selesai sebab sholat yang kita lakukan masih belum sempurna dan asal-asalan. Sebab dalam Al-Quran solusi dalam kesulitan yaitu sabar dan salat. Ista'inu bis sabri. Wassalam. Minta tolonglah kepada Allah lewat apa? Salat dan sabar. Jamaah, Bik. tahu nggak Bu? Tahu nggak? Belum. Bisa jadi sholat kita asal-asalan atau agak kurang. Kata Ustaz Sam tadi, sholatnya nggak bisa ditambah. Yang ditambah salat sunnah, salat sunnahnya. Mungkin kita cuma salat fardu itu pun ya di akhir waktu. Nah, ada orang disiksa di neraka. Pada waktu mau disiksa tiba-tiba langsung diselamatkan oleh sholatnya. Lah, kenapa kamu telat datang? Kata sholatnya, kau juga telat juga sholatnya. Ya Allah. Itu. Jadi bisa jadi masalah hidup kita ini karena kurang sholatnya. Harusnya sholatnya ditambah. Bukan hanya salat fardu tapi salat sunnahnya. Dan bisa jadi sholatnya kurang khusyuk. Kata tadi ibu. Minimal bacaannya dilengkapi lah. Gerakannya disempurnakan lah. Khusyuknya ditingkatkan. Makanya sesudah salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah hilangkanlah susahku dan dukaku. Ya Allah. Kemudian baca istighfar 3 kali. Sesudah salam istighfar. Astagfirullahaladzim ya Allah ampuni dosa-dosaku jikalau gerakanku kurang sempurna. Astagfirullahaladzim ampuni dosa-dosaku jikalau bacaanku kurang sempurna. Yang ketiga, astagfirullahaladzim ampuni dosa-dosaku jikalau aku kurang khusyuk. Ya Allah, sempurna jadinya ya karena istighfar kita ya. Tepuk tangan dulu yuk. Wah, ilmu baru itu buat saya tuh Masya Allah ya. Tinggal kita amalin ya. Baik, dan sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Siapa yang mau nanya? Kita cek dulu nih yang paling kencang. Oh ini dia nih. Baik Ibu silakan. Iya. Namanya siapa, tinggalnya di mana, majelis taklimnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lis dari Majelis Taklim Al-Hikmah Majalaya Bandung. Tepuk tangan dulu yuk. Ibu apa? Ibu Lis. Elis, panggilnya Elis ya, silakan. Mau tanya dong Ustadz? Mau Iya. tanya ke Pak Habib aja. Habib aja, iya. Aduh muter aja ini. Gini Pak Ustadz, bagaimana ya cara kita mengetahui dosa-dosa yang di masa lalu yang mengakibatkan masalah yang tak kunjung hidup hilang gitu. Oh masa lalu dosa-dosanya. Ya yang
masa lalu hidupnya yang tak kunjung hilang gitu ya. Tak ujung hilang, Iya. jadi masalah sampai sekarang. Iya, tak gitu. Iya, itu Ya, aja. makasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibi, banyak masalah udah lupain ya, ternyata nggak bisa dilupain. Justru masalah itu jadi masalah lagi ke depannya dan nggak bisa dilupain. Ini gimana caranya ya Habibi, silakan. Baik, bagaimana caranya untuk mengetahui dosa-dosa kita yang lalu. Makanya orang itu terkadang manusia ini lupa, penyakit manusia ini lupa. Makanya orang itu sebenarnya tidak perlu dia harus tahu dosa-dosa dia, tapi yang penting dia bertaubat atas dosa-dosanya. Ketika orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang lalu, maka dia katakan, ya Allah aku bertobat, aku minta maaf kepadamu ya Allah dari dosa-dosaku yang lalu disengaja ataupun tidak Disengaja. Nah, kan kita nggak ada yang tahu. Makanya ulama itu ngasih tahu ada 4 syurut atau 4 syarat orang itu bisa dikategorikan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama nadam. Dia menyesal atas semua perbuatannya, disengaja ataupun tidak disengaja. Itu yang pertama. Karena kan kita kadang-kadang, wah apa nih, kan kadang bertanya apa nih dosa kita kok masalahnya besar. Sebenarnya tidak boleh bertanya apa dosa kita, yang penting kita bertobat daripada dosa-dosa kita, sengaja ataupun tidak disengaja. Itu yang pertama. Jadi yang pertama diajarkan oleh Nabi, yang pertama adalah nadam. Nadam itu menyesal dengan segala perbuatan dosa yang kita pernah berbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama kadang-kadang dia ulama yang betul-betul ulama ya. Kalau sekarang kadang-kadang mengatasnamakan diri ulama tapi ulama karbitan. Enggak jelas kadang-kadang ilmunya, enggak jelas juga siapa gurunya. Jadi tidur misalnya, orang sebelum tidur, ulama-ulama kita itu sebelum tidur mereka mikirkan apa sih kerjaan dia dari pagi. Dari pagi sampai malam, sampai sebelum tidur itu apa yang dia kerjakan, kesalahan apa sehingga dia pada saat itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kadang-kadang kelamaan ya sampai dosanya lupa. Jadi harus apa kita lakukan? Menyesal. Menyesal dengan segala perbuatan dosa yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, igla, artinya menjauhkan diri daripada perbuatan dosa. Bukan hanya menyesal, menjauhkan diri daripada perbuatan dosa tersebut. Tidak lagi mau dekat-dekat dengan perbuatan dosa tersebut. Itu dianjurkan. Ini syarat daripada taubat. Kemudian yang ketiga adalah azam. Azam itu niat betul. Tidak lagi mau melakukan perbuatan dosa. Jadi bukan hanya menyesal, bukan hanya menyesal sementara, bukan hanya meninggalkan sementara, tapi juga berniat betul di dalam diri kita, betulkan niat, oh aku tidak lagi mau melakukan perbuatan dosa tersebut. Baik ini sudah kita lakukan atau lupa atau masih ingat. Kan kita kadang-kadang bingung. Dosa kita dari sebelum balik sampai sekarang. Ada yang kita ingat, ada yang tidak kita ingat. Jadi caranya bagaimana? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan, ya Allah, aku tidak lagi mau melakukan perbuatan dosa. Baik yang aku ingat ataupun yang tidak aku ingat ataupun yang belum aku ingat. Tidak lagi aku mau mendekatkan diri dalam perbuatan dosa tersebut. Kemudian yang keempat adalah meminta maaf. Jadi kalau kita punya salah sama orang, kita berusaha minta maaf. Kalaupun kita lupa misalnya, pernah berbuat salah sama orang, tiap hari kita doakan Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, ya Allah ampunkan kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, ya Allah ampunkan dosa-dosa orang yang pernah aku berbuat salah sama dia, yang aku lupa. Ampunkan ya Allah, diberikan dia kesehatan, keberkahan, kemajuan di dalam kehidupannya, dimudahkan di dalam kehidupannya. Nah, ini adalah cara kita mengingat dosa-dosa kita yang lalu, yang lupa ataupun yang ingat. Hal tersebut sangat dianjurkan. Jadi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 4 syarat tersebut, berharap permasalahan kita itu diselesaikan Allah.
Berharap dengan kita mendekatkan diri dengan taubat tersebut, berharap dosa-dosa kita yang lalu itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Sehingga kehidupan kita berjalannya itu lebih mudah. Amin ya Allah. Jadi kalau misalnya ada yang terlupakan, serahin nama Allah lagi ya Bibi ya. Serahkan sama Allah, tapi betul-betul bertobat dengan Betul, 4 syarat betul, tersebut. baik. Terima kasih ya Habibi. Baik. Jamaah boleh berdiri semuanya. Yuk kita berdiri Ya, semua. Para guru, langsung saja kita akan menyanyikan lagu Jadi gini, Indonesia lain. Namun jadi sebelumnya, satu kebanggaan buat kita alhamdulillah. Di kantor-kantor Ya. sekarang setiap jam 10 pagi Yes. sudah dinyanyikan Indonesia ya. Raya. Juga alhamdulillah di stasiun TV juga ada penayangan lagu Indonesia, Indonesia Raya. Raya, ya. Lalu kita juga di studio juga menyanyikan Indonesia Raya ya, Ya. sebagai bentuk cinta kepada negeri. Iya. Jamaah. Oh, Berdiri. iya, terima kasih dan boleh langsung duduk semuanya. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Dan baik, kita lanjutin lagi ya. Siapa lagi yang mau nanya? Siapa lagi mau nanya? Masih ada yang semangat? Masih ada yang mau nanya? Masalah yang punya masalah banyak dalam hidupnya? Oh, yang di atas. Oke. Sebentar, ini mic belah sini ketinggalan deh. Iya, silakan Ibu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuyu dari Masjid Taklim Al-Hikmah, Majalaya, Bandung. Tepuk tangan dulu. Lebih semangat lagi suaranya, boleh dikerasin Ibu. Silakan mau nanya sama Izin siapa? mau bertanya sama Pak Ustadz Sam. Ustadz Syam. Iya, pertanyaannya. Ketika kita sakit parah karena mengangkat doa Heeh. dan sakitnya karena Allah sayang sama kita dan bukan ajab dari Allah. Oh, Iya, sakitnya sakit karena bukan sayang. ada. Peringatannya sakit ya. Heeh. Heeh. Terus? Terus kalau kita doa pas sakit gimana gitu apa Iya. gimana? Itu maksudnya ya? Iya, Oke, itu aja? ya udah. Iya, boleh salam dulu sama pemirsa di rumah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin aku perjelas sedikit. Jadi kalau pas lagi kita sakit, tapi di garis bawah ini sakit bukan ajab nih Ustadz. Bukan dong. Ya, diharapin sakitnya ini sebagai penggugur dosa. Nah terus kita ngangkat doa biar sembuh. Ini gimana hitungan masalahnya nih, silakan. Baik, terima kasih Bang Ali. Ibu yang bertanya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guruku Muhammad Ustaz Maulana serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 155 156. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Sudah pasti hidup di dunia akan ada ujiannya dan di antara ujian tersebut adalah sakit yang menimpa. Bagaimana cara melihat masalah sakit ini sebagai nikmat dari Allah? Maka ketahuilah bahwa riwayat mengatakan Fir'aun itu mengaku Tuhan karena tidak pernah sakit. Jadi sakit itu untuk menegur kita bahwa engkau tidak boleh sombong, sehebat-hebatnya engkau, sekaya-kayanya engkau, sepintar-pintarnya engkau, setinggi-tingginya jabatanmu, kamu juga manusia karena pernah sakit.
Tidak bakal bisa daripada seorang manusia itu sehat terus, akan ada sakitnya. Kemudian kami sangat menganjurkan untuk senantiasa hadir acara maulid, hadir acara majelis, hadir di majelis yang membicarakan Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ketika hadir mendengarkan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu obat yang paling hebat. Kenapa? Karena kalau kita dengar kisah Nabi, oh ternyata orang yang paling khusyuk sholatnya, orang yang paling dicintai sama Allah, manusia pemegang kunci surga juga pernah sakit. Apalagi kita yang banyak dosanya. Yang tidak ada dosanya saja dijaga sama Allah juga ada sakitnya. Pernah sakit Nabi SAW. Maka kalau hidup di dunia ini mesti ada sehat, ada sakitnya gitu. Jadi kalau misalnya kita dapat ujian sakit jangan mikir ajab, jangan ya guru ya. Jangan selalu, apalagi yang mengatakan tadi Habib Muhammad tuh, apa dosa aku ya Allah? Wah, seandainya malaikat bisa jawab dan kita dengar, pasti malaikat bilang banyak. Tepuk tangan dulu yuk, Masya Allah. Baik, siapa lagi yang mau nanya? Ayo, semangat yang mana nih? Yo, ini dia nih yang paling semangat nih. Ayo ibu, suaranya yang lantang, yang keras ya. Udah jangan diketok lagi. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustaz. Boleh. Mau tanya pada Ah, Ustaz. deketin lagi itunya nggak kedengeran suaranya. Diketok lagi, ntar ada yang jawab. Waalaikumsalam. Diketok lagi. Diketok lagi. Jangan diketok Bu. Simpan di mulut, deketin di sini mulut. kayak Ya. Nah, silakan. Mau tanya Pak Ustadz Ya. Muhammad Hajj. Ya. Habib Habib Muhammad, silakan Muhammad. pertanyaannya. Siap Ibu. Ya. Oh ya, nama saya Ibu Yuma dari Masjid Ta'lim Ya. Al-Hikmah Majalaya, Kabupaten Bandung. Iya, tepuk tangan dulu. Ya silakan, Ya. maafin. Apa benar Pak Ustadz setiap apa ya lupa lagi tuh. Oh, iya. Apa tuh astagfirullahaladzim. Apa penyebab masalah hidup setelah kita tuh tak pernah hilang karena kita selalu membandingkan permasalahan hidup kita dengan orang lain. Nah, cakep banget pertanyaannya. Masalah kita karena kita banding sama Iya, orang dengan lain. orang lain gitu, Itu Ustaz. aja. Iya, Pak Ustaz. Iya, boleh salam lagi sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau coba ngetuk lagi enggak? Oh enggak ya? Oh ya oke. Baik, ya Habibi. Jadi masalah utamanya kita itu karena kita sering membandingkan hidup kita dengan orang lain. Silakan. Baik, ada dua hal di sini. Orang membanding-bandingkan masalah ini bisa jadi ibroh. Jadi bukan sesuatu yang tidak boleh. Ibroh, misal contoh. Misal kita nih, keluarga kita nggak sabar nih. Misalnya keluarga kita tidak, misal istri nggak sabar. Itu boleh, kamu jangan lihat kita, lihat dong yang lain. Masalah mereka kan lebih besar. Penyemangat. Jadi bukan tidak menyelesaikan masalah. Itu penyemangat. Misalnya kan kita nih masih alhamdulillah masih makan, masih minum. Anak kita alhamdulillah masih sekolah. Mungkin kita belum bisa beli rumah yang bagus tapi lihat yang lain tidur di jalanan. Rumahnya pakai kertas kardus misalnya, anaknya banyak, tidak sekolah. Masalah kita masih ringan, boleh seperti itu. Tapi bukan mengecilkan orang ya. Tapi masalah seperti itu. Yang tidak boleh itu membanding-bandingkan dosa. Jadi kayak kritik sama Allah. Bagaimana? Ya Allah, kan dosa dia kelihatannya lebih besar. Dosa saya sedikit. Kenapa hukuman saya lebih besar misalnya? Kan kita tidak tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Mungkin kelihatannya dosa dia besar tapi dalam pandangan Allah kecil, tapi dosa kita kecil menurut kita, tapi dalam pandangan Allah besar. Jadi membandingkan permasalahan untuk semangat hidup boleh-boleh saja, tapi mengecilkan tidak boleh. Nggak boleh. Ya tepuk tangan ya. Kalau gini jadi nikmat ya. Betul. Jadi ilmu ya Bu ya. Tapi kalau ngebandingin si Anu lebih tinggi itu jangan, jadi nyusahin hati ya. Nyusahin hati. Ya, terima kasih Habibie, tepuk tangan dulu. Udah tambah jelas, ilmunya tambah banyak ya. Ternyata masalah hidup tak kunjung selesai karena ini nih. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah, alhamdulillah. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Ternyata masalah hidup tak kunjung selesai karena ini. Ininya udah dibahas semuanya. Mudah-mudahan masalah kita selesai semuanya. Amin. Ya, nah sekarang kita minta ilmunya dari guru kita Al-Habib Muhammad Syahab. Masya Allah. Baik, Masya Allah.
Bib, ya namanya masalah mah gak bakal selesai pastinya ya. Betul. Tapi ada gak sih amalan-amalan yang seenggaknya bisa meringankan masalah-masalah kita dan sehingga akhirnya kita bisa lompat dari masalah satu ke masalah yang lainnya. Tidak di masalah itu aja gak selesai-selesai. Silakan ya Habibie. Baik. Nabi SAW mengatakan, "Ma yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Nabi Muhammad SAW mengatakan siapa orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yusib minhu, maka dia diberikan ujian. Yusib itu musibah, diberikan ujian. Untuk apa? Untuk mendewasakan seseorang agar dia memahami bagaimana kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau jalan keluarnya seperti apa? Setiap satu masalah, ini hadis Nabi nih. Satu masalah, dua jalan keluar yang diberikan oleh Allah. Ya, satu masalah, dua jalan keluar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada masalah yang ada itu tidak ada jalan keluarnya. Tinggal apa yang harus kita lakukan, amal apa yang harus kita lakukan. Amal yang kita lakukan bertawakal dan menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan galbun wasi', dengan hati yang luas, dengan hati yang menerima semua keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita luaskan hati kita, ketika kita luaskan, kita punya hati menerima ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jalan keluarnya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak istighfar, perbanyak sholawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hal yang paling harus kita lakukan untuk kita mendapatkan jalan keluar, jelas dikatakan oleh Allah. Allah langsung yang mengatakan, yang sudah kita bacakan tadi, mayyatagillah yaj'al lahu makhrajan. Ini kunci. Kalau tanyakan amalan apa sih Ustadz, Kiai, Gus, supaya permasalahan kita keluar, bertakwa kepada Allah. Kita ini makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan keluarkan kita dari satu masalah. Walaupun kedepannya ada masalah lagi, tapi kita tidak usah suudzon kepada Allah. Ini satu masalah, nanti ada masalah lagi. Satu masalah, ada masalah lagi. Tidak seperti itu. Masalah bukan seperti hal yang kita bayangkan. Misal orang subhanallah dikasih cantengan, itu kan masalah namanya. Ujian, walaupun cuma cantengan kecil. Nah ini maka diperkecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syaratnya apa? Syaratnya adalah yattaqillah. Artinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil. Guruku yang mulia Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Maulana, mungkin kesimpulan hari ini? Kesimpulan dari tema kita hari ini, ternyata masalah hidup tak kunjung selesai karena ini. Tahu nggak kenapa? Karena hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada sesama manusia, dan hubungan kita sendiri. Jangan pernah salahkan orang lain ketika kita punya masalah. Yes. Bisa jadi masalah itu timbul karena perbuatan diri kita sendiri. Ingat, kelalaian kita, keteledoran kita, ketergesa-gesaan kita, ataupun menyepelekan sesuatu, atau meninggalkan sesuatu, apalagi meninggalkan kewajiban. Inilah sebenarnya yang menyebabkan orang bermasalah. Tidak akan mungkin ada asap tanpa ada api. Kenapa? Karena pasti ada permasalahan di dalamnya. Ingat, penyakit. Orang sakit karena kenapa? Karena memaksakan diri. Orang banyak utang karena tidak mengatur keuangannya dengan baik. Besar pasak daripada tiang. Ingat, semuanya punya hak. Haknya Allah, haknya diri, dan haknya sesama. Sehingga Imam Al-Ghazali membagi 3 waktunya, 8 jam untuk Allah, 8 jam buat diri, dan 8 jam buat sesama. Maka dari sini kita bisa belajar, yuk jangan pernah salahkan siapa-siapa ketika masalah itu timbul, tapi salahkanlah diri kita sebagai introspeksi, bermuhasabah diri. Jangan sampai salatku kurang sempurna, mungkin ibadahku sangat kurang, mungkin saya terlalu jauh dari anak-anak, mungkin keluarga saya karena dia tidak mengenal. Ingat, tidak ada anak nakal yang ada karena kurang perhatian. Tidak ada anak bodoh yang ada karena kurang memberikan pembelajaran. Makanya yuk sama-sama kita membenahi diri, memperbaiki diri, sehingga masalah itu tidak timbul, bahkan menambah masalah. Sehingga ketika masalah itu datang, kita bisa menyelesaikan dengan diri kita sendiri tanpa menunggu permasalahan dari orang lain. Karena jangan sampai curhatan kita lah yang menambah masalah kita. Ya Allah, terima
Terima kasih guruku. Baik, untuk menyempurnakan hari ini, Ustadz Syah mohon doanya Ustadz. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور يا رب أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركاته وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم يا الله dengan namamu ya Allah dengan izinmu ya Allah tiadalah yang menimpa kami atas izinmu ya Allah kecuali engkau izinkan ya Allah tiada bahaya dari langit tiada bahaya dari bumi yang bisa mencelakakan kami kecuali atas izinmu ya Allah engkau lah yang melindungi kami engkau yang melindungi anak cucu kami pasangan kami engkau yang melindungi harta kami ya Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang sudah hadir di studio. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa di rumah. Selamat beraktivitas. Jamaah, alhamdulillah.